Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan. Tema untuk kali ini masih dari kitab 1 Petrus. Saya beri tema mencapai tujuan iman. Ayatnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku, teks kita mengajarkan bahwa walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, dan kita tidak mengenal Tuhan secara jasmani kita, tetapi saudaraku, yang luar biasa adalah bahwa kepada orang yang beriman seperti saudara dan saya, dikatakan di sana bahwa kita yang beriman itu dengan sungguh-sungguh kita akan mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan yang mengagumkan adalah saudara, puncak dari sukacita iman itu adalah bertemu Yesus. Dan orang-orang dalam Alkitab itu banyak orang yang merindukan untuk bertemu Yesus. Dalam Alkitab ada tahap-tahap, ada 3 tahap, yaitu orang-orang yang merindukan bertemu Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itulah tahap pertama. Yesus sendiri mengatakan banyak raja-raja dan nabi-nabi yang ingin melihat seperti apa yang kamu lihat, yaitu melihat Yesus dengan segala keajaiban, pengajaran dan mujizatnya, tetapi mereka tidak melihatnya. Lukas 16 ayat 23-24. Ini adalah tahap pertama. Orang-orang yang merindukan bertemu Yesus sebelum Yesus datang, tapi mereka tidak melihat. Raja-raja, nabi-nabi, mereka tidak melihat. Lalu tahap kedua adalah orang-orang yang bisa melihat Yesus dengan mata mereka sendiri. Sedemikian rupa mengagumkan pada waktu mereka bertemu Yesus, yang pengajarannya menyejukkan, yang kasihnya mengagumkan, yang karyanya penuh keajaiban dan mujizat. Sehingga orang pada zaman itu sangat merindukan Yesus, berbondong-bondong dari segala penjuru. Termasuk dalam kisah yang sangat menarik adalah seorang kaya raya bernama Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai yang pasti dia sudah sering mendengar tentang Yesus dalam kisah yang mereka dengar. Akhirnya dia sendiri merindukan untuk bertemu Yesus, tapi karena postur tubuhnya yang pendek dan terlalu banyak orang yang berkerumun yang mengikut Yesus dan menyaksikan Yesus, akhirnya Sakius, walaupun dia orang kaya, dia rela membayar harga, dia lari ke depan ke tempat nanti yang akan jalan yang akan dilalui Yesus, dia manjat pohon ara di situ. Bayangkan orang sudah berumur, orang kaya manjat pohon hanya untuk supaya dia bisa melihat Yesus yang mengagumkan. Dan itu adalah tahap yang kedua. Kisah itu ada dalam Alkitab. Tetapi kita sampai ke tahap yang ketiga. Orang-orang yang tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Dan itulah orang-orang yang ada di zaman kita. Orang-orang yang melihat Yesus dengan mata iman. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Kata Yesus, "Berbahagialah orang yang tidak melihat aku, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Itulah kita, saudaraku. Kita sekali lagi seperti teks kita mengatakan, kita tidak bisa melihat Yesus dengan mata jasmani kita. Kita tidak bisa menyaksikan hal-hal yang dilakukan Yesus dengan mata kita. Tetapi dengan mata iman kita percaya. Ini adalah tahapan yang ketiga. Dan tahap terakhir adalah tahap teragung. Tahap keempat, yaitu pada saat kita semua bertemu muka dengan muka bersama Yesus, di mana Dia menyambut kita yang percaya dengan kata-kata, "Marilah, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Matius 25 ayat 23. Saudaraku, inilah tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita, dan bertemu dengan Tuhan, dan diberi tempat tinggal, tempat yang disediakan oleh Tuhan. Inilah iman kita, inilah harapan kita, itulah tujuan iman kita, yaitu hidup yang kekal.
Mari kita terus percaya, terus beriman, apapun situasinya. Mari kita setia berharap dengan mata iman berjalan ke depan. Tuhan memberkati kita. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, tolonglah kami semua diberi sehat, diberi berkat. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkat Tuhan kiranya menyertai. Sekali lagi kami doakan negeri kami Indonesia. Kiranya Indonesia diberkati. Kami doakan bumi kami yang diwarnai dengan begitu banyak bencana, bahkan beritanya ada inflasi di mana-mana, harga BBM, harga gas naik, ada ancaman krisis pangan melanda bumi kami. Kami berdoa Tuhan mengasihani, mengampuni, dan memberkati. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudaraku, terima kasih.